Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maura Azura dari kelas 11 Mekatronika TDK. Saya dari SMK Negeri 1 Batam. Di sini saya akan membuat tugas pendidikan agama Islam kelas 11. Saya akan menjelaskan bab 3 yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, di mana ada 4 kitab. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Al-Quran. Yang keempat, kitab Injil. Keempat kitab ini saya akan bahas secara singkat. Sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan iman kepada kitab Allah terlebih dahulu. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Keempat kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada nabi berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah atau tauhid. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Selanjutnya ada perbedaan kitab dan suhuf. Suhuf bentuknya masih berupa lembaran-lembaran, sedangkan kitab bentuknya buku atau kitab. Selanjutnya, suhuf memiliki isi yang simpel, sedangkan kitab memiliki isi yang lengkap. Kitab Taurat. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Adapun 10 hukum asas-asas keyakinan dan kebaktian yang di dalam kitab Taurat. Pertama, hormati dan cintai Allah satu saja. Yang kedua, sebutkan nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, kuduskan hari Tuhan, hari ketujuh atau hari Sabtu. Yang keempat, hormati ibu bapakmu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berbuat cabul. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang delapan, jangan berdusta. Yang kesembilan, jangan ingin berbuat cabul. Yang 10, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Selanjutnya, ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini berasal dari Zabara Yasburu Zabr, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya bernama Nabi Daud alaihi wasallam. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihi wasallam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan atau liturgi. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang terakhir, nyanyian untuk raja. Selanjutnya, saya akan membahas kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri atas 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu, sebagai Muslim, kita tidak perlu meragukan dengan kebenaran kitab Al-Quran ini.
Selanjutnya, kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi wasallam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Jadi, pada intinya, 4 kitab ini mengajarkan kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bukan menyekutukannya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wasallam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Isa alaihi wasallam untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya. Jadi pada intinya 4 kitab ini mengajarkan kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, namun yang berbeda hanyalah hal yang syariatnya untuk mengikuti perkembangan zaman, seiring perkembangan zaman. Saya kira cukup sampai di sini saja. Terima kasih telah menonton dan menyimak video saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.